Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Apakah adik-adik masih tetap bersuka cita bersama-sama dengan orang tua di rumah? Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena hari ini adalah hari Minggu. Hari di mana kita kembali lagi mencari Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya, kita semua bangkit berdiri. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita kembali nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa ya. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa kita mau memuji Tuhan dengan sikap berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan memelihara kami hari demi hari dan mencukupkan apa yang kami perlu. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kami kembali lagi boleh bersekolah minggu, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus melihat dan mengetahui bahwa kami sedang memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan mencurahkan berkat bagi kami dan bagi orang tua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita mau kembali memuji Tuhan ya. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Semua bisa lagu ini ya. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
malu karena memuji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan kasih Yesus itu teramat indah. Ya, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bunga di taman, oh Yesusku. Ya, oke. Kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kasih Tuhan itu begitu indah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, coba mengambil Alkitab. Kita mau membaca satu bagian firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca, ya. Kalau belum bisa, adik-adik mendengarkan Lause membacakannya ya untuk kita. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Lukas 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Lause akan bacakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, adik-adik, firman Tuhan ini juga dapat kita temukan di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di Injil Lukas, Lewi disebut namanya sebagai Lewi. Tetapi di Injil Matius, Lewi ini adalah Matius. Ya, jadi Lewi dengan Matius itu adalah orang yang sama. Nah, oke. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita lebih lanjut lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau menolong supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini langsung mau memperkenalkan seorang bapak yang bernama Matius alias Lewi. Bapak ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, ini dia Bapak Matius. Duitku banyak sekali. Hatiku senang. Duit banyak, pikiran tidak pusing. Mau beli apa saja ada duit.
Hari ini siapa saja ya yang belum bayar hutang, belum bayar pajak? Bapak Matius adalah seorang yang memungut pajak dari orang-orang Yahudi. Seorang pemungut cukai pada waktu itu adalah orang Yahudi, tetapi mereka dipakai oleh pemerintah Romawi untuk mengambil pajak dari sesamanya orang Yahudi. Dan pada waktu mereka mengambil pajak daripada orang-orang Yahudi sesama mereka, mereka biasanya ingin mendapatkan keuntungan lebih, sehingga mereka bisa memeras orang sampai 4 kali lipat seperti yang terjadi pada Bapak Zakeus misalnya. Bapak Zakeus juga seorang pemungut cukai. Nah, Bapak Matius di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa dia memeras orang sampai 4 kali lipat. Tetapi Bapak Matius adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh banyak orang. Semua orang mengatakan bahwa Bapak Matius adalah seorang yang berdosa. Dia adalah orang yang jahat. Halo, bagaimana pajaknya? Kapan bayar? Tidak bisa. Kamu harus bayar pajak kamu. Kalau tidak, saya sita kambing kamu, domba kamu, lembu kamu. Cepat bayar. Saya kasih waktu, besok harus bayar. Kalau tidak, saya ambil seluruh barang-barangmu. Mengerti? Bagus, bagus, bagus. Tidak boleh ditunda-tunda. Baik. Bagus, bagus. Oke. Dah. Tidak mau bayar pajak. Enak saja. Suatu hari Tuhan Yesus yang berada di daerah itu sedang melihat Matius yang sedang duduk di meja pemungut cukainya, dan Matius mungkin dia pada waktu itu sedang menghitung uang atau menunggu orang untuk datang kepadanya membayar pajak mereka. Tuhan Yesus melihat Matius dan Tuhan Yesus datang kepada Matius. Tuhan Yesus mendekati Matius dan Tuhan mengatakan kepada Matius, "Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah Matius dan meninggalkan segala sesuatunya, lalu pergi mengikut Yesus. Adik-adik, mengapa Matius dapat meninggalkan semuanya dan pergi mengikut Yesus? Ada yang tahu nggak? Matius selama ini adalah orang yang memungut cukai, mendapatkan untung dari orang lain lewat pekerjaannya. Mengapa pada waktu Tuhan Yesus memanggil dia, "Ikutlah aku," maka Matius tanpa dia ragu, dia bangkit berdiri, meninggalkan segala sesuatunya dan pergi mengikut Yesus. Matius meninggalkan uang, meninggalkan pekerjaannya, dan dia langsung pergi mengikut Yesus. Ada yang tahu kenapa Matius langsung mengikut Yesus? Nah, jawabannya ada di dalam Alkitab, di dalam Lukas 5 yang sudah kita baca tadi, di ayat yang ke-31 dan 32. Matius mengikut Yesus karena dia menyadari, dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, adik-adik, banyak orang yang tidak menyadari atau tidak tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk anak-anak, berdosa dan melakukan dosa. Tetapi ada orang yang
meskipun sudah melakukan dosa, mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan dosa. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang baik. Nah, Bapak Matius, dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Karena itu, ketika Tuhan Yesus memanggil dia, dia langsung tanpa ragu ikut Yesus. Mungkin selama ini di dalam hatinya dia sudah memiliki keinginan untuk mengikut Yesus. Tetapi kita tahu tidak semua orang bisa mengikut Yesus. Siapa yang bisa mengikut Yesus? Hanya orang-orang yang Tuhan Yesus pilih. Ya, Tuhan Yesus tidak memilih semua orang untuk menjadi pengikutnya. Tuhan memilih orang-orang yang dia mau pilih untuk menjadi pengikutnya. Nah, orang-orang yang mau mengikut Yesus dan orang-orang yang mengikut Yesus biasanya adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka adalah orang berdosa sehingga mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau orang merasa dirinya baik, tidak dosa, tidak jahat, maka mereka tidak membutuhkan Tuhan Yesus juru selamat. Kalau mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, maka mereka membutuhkan Tuhan Yesus dan mereka akan mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat yang ke-31 dan 32, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Tuhan Yesus memilih orang berdosa untuk menjadi pengikutnya. Pada waktu Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, maka kita mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, seperti Bapak Matius. Dia meninggalkan semuanya dan dia sungguh-sungguh ikut Yesus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Bapak Matius ini adalah orang yang kemudian menuliskan Injil Matius. Nah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memakai Bapak Matius dengan begitu hebat karena Bapak Matius mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik juga Tuhan Yesus bisa memakai adik-adik menjadi alat yang hebat di tangannya. Kalau adik-adik mau dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menghafal sebuah ayat hafalan untuk hari ini. Nah, Lause tahu adik-adik semua sangat pintar dalam menghafal, ya. Semuanya menghafal dengan cepat dan tepat. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 10, ya. Ayat yang ke-14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Wah, Tuhan Yesus ingin agar anak-anak datang kepadanya dan menjadi pengikutnya. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama menghafal ayat ini ya. Nah, sekarang kita hafal dengan pakai gerakan. Matius 10 ya. Matius ini huruf M. Matius 10 ayat 14b. B bagaimana gini ya? B. Nah, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Gampang ya, mudah sekali ya. Kita coba sekali lagi. Nanti langsung buat gerakan kalian yang menyebutkan ayatnya ya. Sekali lagi. Matius 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, sekali lagi ya. Sekarang Lause yang membuat gerakannya, adik-adik yang menyebutkan ayatnya. 1, 2, 3.
Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau telah memilih kami dan Tuhan ingin kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami meskipun kami masih anak-anak, tetapi kami dapat mengasihi Tuhan Yesus. Kami dapat menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang suka kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu ya. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selesai sekolah minggu